AFTA disetujui pada tanggal 28 Januari 92 di Singapura. Awal mulanya terdapat 6 negara yang menyetujui AFTA, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Sedangkan Vietnam bergabung dengan AFTA pada tahun 1995, ini sejarahnya ya. Kemudian Laos bergabung 97, Kamboja 99. Tujuan dari AFTA sendiri adalah untuk memajukan daya saing ekonomi negara-negara ASEAN dengan sumber produksi pasar dunia. Intinya, dengan bergabungnya dengan AFTA ini, produksi negara-negara ASEAN bisa menjadi mercusuar atau menyebar ke seluruh dunia. Di dalam persetujuan AFTA direncanakan akan beroperasi penuh pada tahun 2008. Dengan adanya perkembangan pesat, maka dipercepat menjadi 2003. Ada hal-hal yang berkenaan dengan tarif ya. Ini ada anggota ASEAN memiliki 3 pengecualian pengenaan ini. Oh, di sini. Untuk peringkat yang pertama, pengecualian berupa sementara karena pada akhirnya diharapkan akan memenuhi target yaitu 0-5%. Sedangkan untuk produk pertanian yang sensitif akan diundur sampai 2010. Dan dapat ditetapkan bahwa paling lambat tahun 2015 semua tarif di berbagai negara diharapkan akan mendapati titik 0%. AFTA ditunjangi dengan instrumen CEPT yang dikenal pada Januari 93. ASEAN pada 2001 mengemukakan komitmen utama di bawah CEPT AFTA hingga saat ini meliputi 4 program. Nah, disinilah program yang pertama program pengurangan tingkat tarif secara efektif yang sama di antara negara-negara ASEAN hingga mencapai 0-5%. Kemudian penghapusan hambatan-hambatan kuantitatif dan hambatan non-tarif. Mungkin ada kebijakan kalau non-tarif itu berkaitan dengan kuota, kemudian ada kebijakan terkait beberapa barang yang tidak boleh, gitu ya. Mendorong kerjasama untuk mengembangkan fasilitas perdagangan terutama pada bidang bea masuk serta standar kualitatif. Standar kualitatif ini kualitas ya berarti. Karena kalau di negara-negara Eropa atau katakanlah di negara Jepang, menurut pengalaman dosen yang pernah mengekspor bawang, sampai kualitasnya itu 0%. Jadi tidak ada residu dari pestisida, sampai 0%. Karena mereka dari Jepang itu mengecek benar, mereka punya alatnya. Jadi bawang merah itu yang diekspor ke Jepang, itu diambil sampelnya kemudian dicek apakah ada residu pestisida di dalamnya. Kalau masih ada, maka akan dikembalikan. Karena mereka ingin makanan yang tadi ya halal thayyib mungkin ya. Sampai seperti itu kaitan thayyib yang mereka terapkan. Berbeda dengan kita memang. Kita halal memang, kadang nggak thayyib ya. Sukanya memang masih dikit-dikit ada pestisida ya, nggak dikit sebenarnya, banyak juga ya. Cuman ya itulah kita yang menerapkan halal thayyib malah negara-negara kafir gitu. Kemudian penetapan kandungan lokal sebesar 40%. Nah, di sini juga penetapan kandungan lokal ini jadi satu barang kemudian jangan barang itu kemudian yang 100% itu dari luar, nggak boleh, harus 40%-nya itu didapat atau berasal dari lokal negara itu.
Kan ada negara itu saat sebelumnya itu yang kita berbicara tentang produksi dari Amerika, yaitu komputer Dell kan, Anda tahu. Jadi satu piranti komputer Dell itu piranti di dalamnya itu berbagai macam dari luar negeri, bahkan sedikit sekali yang dari Amerika sendiri, padahal komputer Dell itu dari Amerika. Coba Anda bayangkan, maka di sini penetapan kandungan lokal sehingga perusahaan atau dia tidak hanya bongkar pasang saja ngambil dari negara lain kemudian dia jadikan komoditi ekspor, tapi di situ ada penetapan kandungan lokal negara tersebut 40%. Sinkronisasi antar negara ASEAN kini semakin ditingkatkan dengan rancangan terbaru oleh pengembang AFTA, yaitu ASEAN Single Window. Rancangan ini akan menunjang negara-negara yang ingin berinvestasi atau bekerja antar negara ASEAN. Jadi single window itu nanti seperti di Uni Eropa begitu. Yang masuk untuk investasi maka ada negara yang bertugas sebagai penanggung jawab untuk perizinan, sehingga masuk ke negara A lewatnya di satu kantor saja, kemudian langsung tidak kemudian masuk berlapis-lapis sehingga perizinan itu memakan banyak waktu. Ini single window. Jadi kelebihan dari single window itu dia perizinannya satu pintu. Di lain sisi ada satu penelitian yang membahas tentang bagaimana Indonesia, ASEAN, negara-negara ASEAN ini mempunyai single currency. Ini kaitannya dengan tadi itu single window. Kalau Uni Eropa dia punya euro, itu mata uang euro. Bagaimana ASEAN ini? Kenapa ASEAN tidak punya single currency? Single currency ini satu kelebihannya adalah dia menguatkan mata uang. Karena semua negara yang di ASEAN itu akan saling menopang satu sama lain. Kan namanya fiat money ya. Fiat money ini tergantung bagaimana perputaran atau penggunaan dari mata uang tersebut sehingga demand-nya naik begitu. Nah, dengan begitu mata uangnya menguat. Dengan mata uangnya menguat itulah yang kemudian menjadikan negara berdaulat. Pernah saya sampaikan, orang-orang dari Amerika datang ke Indonesia membawa uang $100. Dia mengatakan, ini saya bawa uang $100, saya beli beras sekian ton. Kemudian Anda berangkat ke Amerika, Anda membawa 100.000. Anda ngomong sama orang Amerika, saya beli beras Anda bawa uang 100.000 rupiah tadi. Orang Amerika menerima apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena uang Anda uang rupiah. Amerika tidak menerima. Tapi kalau dolar, Anda pasti menerima. Nah, itulah kelebihan daripada mempunyai mata uang kuat atau mata uang dijadikan sebagai alat transaksi di internasional. Sama-sama kertasnya, satunya diakui, satunya tidak. Ini masalah juga. Jadi, maka mau nggak mau semua negara ini terhegemoni oleh Amerika memang dengan adanya penggunaan uang dolar tadi. Di dalam sejarah AFTA, kontribusi Indonesia harus diperkirakan untuk mendapatkan keuntungan tersendiri. AFTA sendiri adalah program sinkronisasi yang bermanfaat ya oleh Indonesia, dan hal berikut ya seperti halnya memberikan peluang untuk kegiatan ekspor produk pertanian, menyangkal Indonesia untuk menghasilkan mata perniagaan yang masuk akal di pasar daerah AFTA, memberikan peluang pengusaha kecil dan menengah sehingga mereka bisa mengekspor, memajukan daya saing dengan harapan untuk mendorong perkembangan ekonomi di Indonesia dan memberikan pemahaman kepada wirausaha agar lebih memiliki daya saing yang tinggi. Dengan adanya AFTA ini maka semua produsen akan berjibaku bagaimana mereka bisa mengekspor sebesar-besarnya, sebaik-baiknya. Seluruh bentuk yang dapat dilakukan tanpa dukungan modal guna meningkatkan kualitas produksi dan tolak ukur kualitas produk.
Dalam hal ini, jika benar kemudian semua negara di Asia Tenggara itu 0% untuk tarifnya, itu akan kelihatan begitu. Siapa negara yang mampu memproduksi dan mengekspor barang dengan sebanyak-banyaknya begitu. Tentunya akan bersaing dengan negara-negara lain. Karena sama-sama tidak memiliki barrier ya. Di satu sisi menguntungkan di satu sisi karena bisa mengekspor sebanyak-banyaknya dan bisa mengekspor dengan harga yang menekan serendah-rendahnya karena nggak ada tarif. Di satu sisi memang di saat kita mengimpor maka akan ada masalah untuk entrepreneur di dalam negeri kita karena produk yang lokal yang diproduksi itu akan face atau berhadapan ya dengan produk-produk luar negeri. Oke, kemudian dalam hal ini memang negara anggota tidak hanya merasakan manfaat ekonomi itu sendiri, namun juga mendapatkan beberapa kendala yang biasanya muncul selama pengerjaan perjanjian. Berbagai negara ASEAN yang melindungi aset yang dianggap penting negara masing-masing, maka dari itu menerapkan perendahan tarif yang mengalami penundaan. Jadi maksudnya di saat mereka itu memiliki komoditi dan komoditi itu bagus, kalau seandainya dia membuka nol tarif, maka dia akan kesusahan karena pesaing dari komoditi luar akan masuk. Sehingga mereka mengadakan penundaan untuk melakukan pengurangan tarif. Perbandingan tingkat ekonomi di negara ASEAN yang akan tampak pada pendapatan per kapita yang lebih menjulang di beberapa negara dibandingkan negara lain. Ketidakstabilan situasi politik di beberapa negara dapat mempengaruhi keadaan ekonomi di berbagai negara di ASEAN. Seperti contoh di ASEAN ini terdapat beberapa negara di mana pendapatan per kapitanya lebih menjulang dibandingkan negara lain, seperti Laos, Myanmar, Vietnam, Kamboja. Keempat negara ini sulit untuk merendahkan nilai tarif barang yang dianggap penting untuk melindungi kepentingan nasional mereka. Memang kalau dilihat Singapura berpeluang besar ya dalam hal ini. Bayangkan ada produksi dari karet. Anda tahu Indonesia ini memproduksi karet mentah. Tapi karet mentah itu kemudian dikirim ke Singapura, dari Singapura diolah, kemudian dikirim ke Jepang, dari Jepang dijadikan roda, dari Jepang dikirim lagi ke Indonesia menjadi produk jadi. Mengapa seperti itu? Itulah kekurangan teknologi ya. Kalau tidak memiliki teknologi maka yang terjadi kita hanya mengekspor barang mentah. Di lain sisi pertarungan antar mata perdagangan di berbagai negara anggota ASEAN juga terhambat karena kualitas produk yang buruk dan pada akhirnya terdapat beberapa industri kecil yang telah runtuh di negara ini. Bahkan di 4 negara itu saja ASEAN juga mengalami bentuk yang sama pada industri kecil. Negara-negara yang mengalami goncangan karena mereka tidak dapat bersaing dengan komoditas dari negara lain. Anda bisa melihat AFTA ini juga beberapa negara yang kesulitan untuk bersaing, maka dia akan melakukan penundaan. Dia tidak mau menerapkan free trade area ya, karena akan hancur-hancuran nanti. Banyak negara barang-barang dari luar negeri yang akan berdatangan ke dalam negeri, yang itu kualitasnya mungkin lebih tinggi ya karena memiliki teknologi. Terdapat juga bermacam-macam asumsi yang menyatakan bahwa AFTA hanyalah menghasilkan perdebatan atau persaingan yang tidak adil maupun seimbang untuk negara-negara ASEAN ini. Maka dari itu penurunan tarif pada suatu barang yang masuk akan mengakibatkan berbagai hal. Apa aja diantaranya adalah kerugian tentunya. Pasar yang tidak mampu maupun tidak siap menghadapi AFTA, maka industri lokal juga akan terhambat, bahkan menjadi hambatan bagi implementasi AFTA dan implementasi penurunan tarif.
Kalau negara itu tidak mampu untuk bersaing dengan produk dari negara lain, maka tidak mungkin dia mengenakan free trade area. Akan gulung tikar itu produsen-produsen dalam negeri. Indonesia juga mengalami persaingan yang cukup tinggi dengan negara-negara tetangga yaitu ASEAN lainnya. Maka dari itu Indonesia memerlukan pendukung yang lebih dan kontribusi yang tinggi dari pemerintah guna melindungi permainan industri kecil dan menengah agar dapat bersaing secara mandiri. Akibat AFTA bagi Indonesia yaitu kontribusi AFTA tersebut merupakan kesempatan yang cukup bagus bagi kegiatan ekspor mata perniagaan pertanian oleh Indonesia. Tadi ya dari segi pertanian ya, karena Indonesia pertanian luar biasa. Kontribusi AFTA merupakan kesempatan yang cukup terbuka bagi kegiatan ekspor mata perniagaan pertanian yang selama ini dihasilkan dan sekaligus menjadi tantangan yang cukup tinggi untuk menghasilkan komoditas uang kompetitif di pasar yang selama ini diwujudkan dan sekaligus menjadi tantangan di pasar regional AFTA. Tantangan di ASEAN itu yang bagus produk pertaniannya itu adalah Thailand. Dulu kita swasembada pangan di saat Presiden Soeharto ya, sehingga kita surplus terus. Memang ditopang luar biasa itu petani. Tapi sekarang jauh sekali dengan keadaannya dengan Thailand. Usaha seperti itu sepertinya masih memerlukan perhatian serta kebijakan yang lebih dalam dari pemerintah maupun para pelaku agrobisnis. Lebih dari itu, beberapa komoditas pertanian Indonesia saat ini maupun di masa yang akan datang masih akan selalu disibukkan dengan persoalan-persoalan pada peningkatan produksi, yaitu peningkatan produksi yang berkualitas atau kualitas produksinya, juga permodalan juga, kebijakan harganya bagaimana, nilai tukar apalagi juga ya. Dengan adanya persaingan pasar di samping iklim politis yang tidak kondusif oleh sektor pertanian. Sangat besar sekali ya, banyak sekali beban dalam hal perdagangan ini kaitannya dengan produk pertanian. Dengan adanya otonomi daerah ini, pertanian pada sektor agribisnis agar menjadi dorongan pada peningkatan kualitas produk pertanian, sehingga lebih kompetitif, baik itu di pasar lokal, regional, maupun di pasar yang lebih besar lagi. Sehingga memberikan dampak positif tentunya pada perekonomian nasional. Peningkatan pendapatan global, dan petani akan lebih sejahtera. Spesifiknya, Indonesia mendapatkan situasi yang sulit pada perekonomian. Perdagangan Indonesia selama 2000 sampai 2002 itu menyusut, baik dalam kegiatan ekspor maupun impor. Apalagi hari ini yang sedang pandemi COVID, Masya Allah, sudah sangat rendah sekali ya, dan itu dialami oleh banyak negara. Rendahnya itu bukan karena apa-apa, tapi memang sengaja memang tidak berjalan itu perekonomian, melakukan lockdown masing-masing negara. Kemudian keadaan ekonomi makro ditambah dengan stabilan politik yang tidak sesuai serta penguatan kegiatan ekspor maupun impor, hukum dan keamanan yang buruk ikut mempengaruhi daya saing kita dalam perdagangan. Hukum itu kaitan dengan korupsi, keamanan negara. Kemarin itu ada kudeta ya di negara Myanmar. Itu seru itu. Nah, kalau kudeta di negara itu ada kudeta, sebenarnya perekonomian itu akan kena juga. Apalagi di pandemi COVID yang seperti ini. Tidak ada kudeta saja udah kelimpungan, apalagi ada kudeta. Beberapa produk kita siap bersaing, contohnya minyak kelapa sawit, tekstil, alat-alat listrik, gas alam, sepatu, garmen. Selain itu banyak yang berat untuk memasuki AFTA seperti produk otomotif, teknologi informasi, dan produk pertanian. Maka untuk menanggulangi AFTA, Indonesia sendiri adalah salah satu negara ASEAN yang masih memiliki kendala untuk AFTA, sama dengan negara lain sebenarnya. Kalau dibuka begitu, maka persaingan
global akan masuk di Indonesia, kemudian produsen dalam negeri akan kewalahan bersaing dengan produk-produk luar negeri yang mungkin lebih berkualitas. Bahkan kalaupun sama kualitasnya, biasanya mereka melakukan dumping dengan produknya itu diturunkan harganya, sehingga produk dalam negeri akan kalah dalam hal apa? Dalam hal harga. Nah, itu adalah salah satu pembunuh yang mematikan, yaitu harga. Kualitas sudah bagus semua, cuman kemudian ada permainan harga diturunkan, maka sudah hancurlah musuhnya. Maka dari itu selain menampung bermacam persoalan, AFTA juga membawa banyak keuntungan, yaitu pertama, barang selain menampung barang yang awalnya diproduksi dengan biaya yang cukup tinggi, maka akan dapat diperoleh konsumen dengan harga yang lebih terjangkau. Memang dalam satu segi kalau kacamata konsumen ya enak konsumen begitu, harganya murah. Tapi dalam kacamata produsen akan kesusahan. Kawasan akan terintegrasi, ASEAN akan menjadi bekerjasama luar biasa. Kawasan ASEAN akan lebih menarik untuk lahan investasi karena produksi semakin tinggi. Indonesia dengan sumber air, alam, dan manusia yang berlimpah ini juga mempunyai keunggulan yang bagus juga begitu. Namun itulah namanya kebijakan, maka harus ditimbang mana yang lebih besar kaitan dengan dampaknya, apakah keuntungannya atau kerugiannya. Bagi saya kalau AFTA ini bagi negara-negara yang maju, negara-negara yang dia memproduksi teknologi yang sangat banyak sekali, dia beruntung ya, karena free trade area. Namun di saat negara-negara itu kalah bersaing, dia produksinya nggak bagus-bagus amat, kualitasnya biasa saja. Kalau dia ikut AFTA, free trade, habis ya. Karena di satu sisi negara mendapatkan devisa sedikit, di sisi yang lain produsen dalam negeri akan kelimpungan karena akan berhadapan dengan produk-produk luar negeri yang cukup bagus dan berkualitas. Demikian kuliah kita tentang AFTA, ASEAN Free Trade Area. Semoga bisa mendapatkan manfaat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa seperti biasa tuliskan pertanyaan di kolom komen YouTube ya. Kemudian Anda menulis artikel tentang AFTA 1 lembar saja, diupload di web Peradaban GIF. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.